Perkenalkan, nama saya Novianti Fitriandayani dengan 184244141. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama merupakan produk di pasaran yang mengandung senyawa anorganik beserta analisisnya. Lalu yang kedua merupakan artikel mengenai pembuatan test kit logam atau anion dengan cara kerja dan reaksinya. Lalu yang ketiga, jurnal yang membahas mengenai logam berat, cemaran lingkungan. Nah, yang pertama kita bahas merupakan produk di pasaran yang mengandung senyawa anorganik beserta analisisnya. Nah, dari dua jurnal tersebut kita akan membahas yang pertama adalah ion Fe dari tablet penambah darah dan juga ion zinc dari sunscreen. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kation Fe dari tablet penambah darah. Nah, untuk pemeriksaan pendahuluannya secara organoleptis, kation Fe ini biasa berbentuk padatan dengan memiliki warna merah kecoklatan. Nah, umumnya kation Fe itu tidak memiliki bau. Lalu dia juga tidak memiliki reaksi nyala api dan dia akan larut dalam air. Lalu untuk penggolongan dengan H2S-nya, larutan zat ditambah dengan HCl encer yang akan mengendap pada golongan 3A dengan penambahan 1 tetes NaOH pekat dan NH4OH6N, lalu akan menghasilkan endapan merah kecoklatan yang menandakan adanya ion Fe. Lalu untuk penyelidikan Fe sendiri, larutan zat ditambah dengan KCNS akan menghasilkan warna merah tua, lalu larutan zat ditambah dengan K4FeCN6 yang akan menghasilkan endapan biru tua dengan reaksi sebagai berikut. Nah, yang kedua yaitu menentukan ion zinc dalam sunscreen. Nah, untuk uji pendahuluannya secara organoleptis, bentuknya itu biasanya padatan, berwarna putih dan umumnya tidak berbau dan tidak memiliki reaksi nyala api. Lalu, ion zinc sendiri itu larut dalam HCl. Lalu untuk penggolongan dengan H2S-nya, larutan zat ditambah dengan HCl encer, dia akan mengendap pada golongan 3B dengan penambahan NH4OH dan juga dialiri gas H2S akan menghasilkan endapan putih yang menandakan adanya ion zinc. Lalu untuk penyelidikan adanya ion zinc, yaitu larutan zat ditambah dengan H2S ditambah dengan NH4OH akan menghasilkan endapan putih, serta larutan zat ditambah dengan Na2HPO4 yang juga menghasilkan endapan putih dengan reaksi sebagai berikut. Poin kedua yaitu mengenai artikel pembuatan test kit logam dengan judul pembuatan test kit kromium berdasarkan pembentukan kompleks Cr di vinyl carbazida. Nah, kromium merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan manusia. Nah, dalam penelitian ini menggunakan reaksi penelitian kromium dengan divinyl carbazida yang menghasilkan kompleks berwarna merah kecoklatan pada suasana asam. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ada dua rentang konsentrasi. Yang pertama yaitu 0-1 ppm dengan interval 0,1 ppm. Lalu yang kedua 0-10 ppm dengan interval 1 ppm. Nah, setiap larutan itu nanti akan direaksikan dengan H2SO4 dan divinyl carbazida lalu didiamkan selama 20 menit hingga warna kompleks terbentuk. Lalu absorbansinya diukur pada 542 nanometer. Nah, untuk prosedurnya sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu penentuan variasi konsentrasi kromium, lalu yang kedua pembuatan komparator warna larutan, ketiga pengukuran kadar kromium pada sampel air, preparasi sampel, lalu pembuatan kurva kalibrasi dengan metode standar, lalu penentuan kromium pada sampel air dengan metode standar, serta penentuan kromium pada sampel air dengan test kit kromium. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ada dua rentang konsentrasi. Yang pertama yaitu 0-1 ppm dengan interval 0,1 ppm. Lalu yang kedua 0-10 ppm dengan interval 1 ppm. Nah, setiap larutan itu nanti akan direaksikan dengan H2SO4 dan divinyl carbazida lalu didiamkan selama 20 menit hingga warna kompleks terbentuk. Lalu absorbansinya diukur pada 542 nanometer. Lalu untuk hasil dan pembahasan dalam artikel tersebut ada dua. Yang pertama, kurva variasi konsentrasi kromium 0-1 ppm menunjukkan hubungan yang linear, yaitu Y sama dengan 0,427 X dikurangi 0,025 dan
R kuadrat sama dengan 0,988. Lalu untuk kurva yang kedua, pada konsentrasi 0 sampai 10 ppm juga linear dengan persamaan Y sama dengan 0,402X ditambah 0,017 dan R kuadrat sama dengan 0,998. Dari kedua kurva ini diperoleh nilai absorbansi molar rata-rata sebesar 1,8 kali 10 pangkat 4 molal per cm yang menunjukkan sensitivitas kit cukup baik. Nah, saat menguji sampel limbah, tes kit itu menunjukkan bahwa konsentrasi kromiumnya dalam sampel adalah 0,1 ppm. Nah, ketika dibandingkan dengan metode standar, diperoleh nilai konsentrasi sebesar 0,096 ppm sehingga selisihnya kedua sangat kecil. Nah, dari perhitungan tersebut dapat kita presentasikan bahwa persentase kesalahan yaitu sebesar 4,17% dengan akurasi tes kit sebesar 95,83%. Nah, artinya tes kit memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah, untuk kesimpulan dari artikel tersebut yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kromium yang dapat digunakan untuk pembuatan komparator warna larutan adalah 0 sampai 1 ppm dengan interval 0,1 ppm dan 0 sampai 5 ppm dengan interval 1 ppm. Metode test kit ini memiliki akurasi yang baik karena memberikan nilai persentase kesalahan yang sangat kecil dengan persentase akurasi sebesar 95,83%. Lalu untuk poin ketiga yaitu analisis logam berat dari cemaran lingkungan. Nah, dalam poin di sini kita memakai artikel dengan judul penurunan kadar ion logam berat pada air sungai Kara, Surabaya dengan resin kation. Nah, fokus utama dalam artikel ini yaitu ion-ion logam berat yang terdapat pada sampel air di sungai Kara. Nah, jenis-jenis logam beratnya itu bisa timbal, kadium, tembaga, seng, dan besi. Dalam artikel tersebut menggunakan prinsip pertukaran ion. Nah, pertukaran ion secara luas digunakan untuk pengolahan air dari limbah cair, terutama digunakan pada proses penghilangan kesadaran dan dalam proses demineralisasi. Prinsip dari penukaran ion adalah adanya pertukaran ion positif atau ion negatif tertentu secara spesifik dari larutan yang melepaskan ion ke lain ke dalam larutan tersebut dalam jumlah ekivalen yang sama. Dan jumlah muatan yang diserap sama dengan muatan yang dilepas. Nah, jika suatu larutan itu mengandung kation atau anion dengan media penukaran ion, maka akan terjadi proses pertukaran ion dengan mekanisme reaksi sebagai berikut. Nah, dalam artikel tersebut menggunakan prinsip pertukaran ion. Nah, prinsip pertukaran ion ini ketika suatu senyawa mengeluarkan ion negatif atau ion positif dengan jumlah ekivalen yang sama. Nah, jika suatu larutan yang mengandung kation atau anion dikontakkan dengan media penukar ion, maka akan terjadi proses penukaran ion dengan mekanisme reaksi sebagai berikut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.